Iya. Kok iso odol iki piye to? Timer ya? Mas, lepas. Mas. Mas. Lepas. Lepas. Mas di daerah itu ada timer, berarti ada iklan. Enggak ada. 40 menit. Oke langsung. Awas kan gak ngono kok. Awas kan. Dia ngomong apa? Halo sama awas kok gak ngono. Coba lihat. Bentar, bentar. Pak Giran, Pak Giran untuk backdrop yang untuk talkshow itu lepas Pak. Segera Pak, sini Pak. Oke, siap, 86. Jam berapa itu insert yang jaga di depan? Ada jam berapa ini? Tolong disetor semua. Jam berapa insertnya? Maskotnya si maskot. Sini dulu aja. Mau dibeli dulu. Cek, 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 masuk nggak? Masuk, masuk, cek, cek, masuk, cek.
Lari Pak Giran, lari. Pertandingan ini langsung live ini. Live. Untuk final berarti. Live ini Gus. Sampai itu pasti aku tak tanya siapa pembuatnya, kan sama yang jawab nanti. Iya, itu sampai sampai. Iya Mas, penunjuk.
Cek 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 cek. Cek. Cek 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 cek. cek cek cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Kamera mana yang aku lihat ini? Dan dilihat kamera mana? Yang sana. Sudah aman-aman. Jadi. Oke, kamera. Rolling. Cue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini hari Sabtu, kami sedang malam mingguan. Hari ini 21 September 2024. Kebetulan saya sedang ada di gelanggang olahraga Tawang Alun, Banyuwangi, Gor Tawang Alun. Bersama Mei, hari ini kita akan ngobrol seputar semangat Dandim 0825 Banyuwangi untuk mendongkrak potensi atlet muda futsal melalui Dandim Cup 2024. Ada 3 tamu luar biasa yang sudah hadir bersama saya. Kita mau malam mingguan bareng. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Harusnya nih komandan bisa malam mingguan sama keluarga. Mas Iqbal sama keluarga. Dias juga sama keluarga harusnya, tapi bisa menyempatkan hadir ke sini. Kenapa pilih malam minggu finalnya? Hari ini pemirsa, Anda bisa saksikan di 3 kanal YouTube. Kalau Anda terlewat, ada di Rubik News, kemudian di Jos News, dan di channel YouTube-nya Dandim 0825 Banyuwangi. Jadi bisa disaksikan di sana obrolan kami malam hari ini. Di luar, ini sudah bertanding ya? Iya. 3-4. 3 dan 4. Sedangkan kami di sini akan ngobrol seputar Dandim Cup yang sudah berlangsung dari sejak tanggal 6 September sampai 21 September 2024. Nah, ini pemirsa dalam rangka hari ulang tahun ke-79 TNI. Sebelumnya saya mau sapa dulu yang sudah hadir malam hari ini. Ada Dandim 0825 Banyuwangi. Ini yang baru 4 bulan bertugas di Banyuwangi. Selamat malam Letkol Arhanut Joko Sukoyo. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Sehat ya hari ini ya? Sehat, selalu sehat. Harus sehat. fit. Harus Terima fit. kasih. Nanti kita akan ngobrol banyak hal, Oke. Komandan. Kemudian ada di sebelah Komandan, ada Ketua Panitia dari Dandim Cup 2024. Ada Mas Ahmad Iqbal Firdaus. Mas Iqbal, apa kabar? Selamat malam. Harus sehat nih, sibuk kesana kemari ya. Terus kita dari senior, kemudian lumayan kita ke yang muda nih. Ke yang muda ada atlet PON kita 2024. Kemarin seneng banget ada perwakilan dari Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Makasih loh Dias. Ada Dias Firman Maulana. Ini boleh sapa dulu? Yang ada di rumah. Yang ada di rumah, Dias adalah atlet PON 2024 di cabang olahraga futsal. Kemarin ke Medan ya kamu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol juga sama Dias. Dan tak kenal maka tak sayang, katanya gitu Komandan. Tapi banyak yang udah kenal nggak sayang. Oh iya. Kita mau kenalan dulu karena memang baru bertugas ya, baru 4 bulan. Jadi mungkin banyak juga masyarakat yang masih belum mengenal siapa sih Letkol Arhanut Joko Sukoyo. Kita kenalan dulu kayaknya. Boleh diperkenalkan Komandan asalnya mungkin dari mana, kemudian sebelum dari sini bertugas di mana gitu. Oke. Sambil sapa juga yang Oke. ada di rumah. Terima kasih, Mbak. Selamat Siap. malam semuanya warga Banyuwangi. Untuk lebih kenal biar lebih sayang, saya ya nama Joko Sukoyo dengan pangkat Letnan Kolonel Arhanut. Jadi saya menjabat sebagai Komandan Kodim 0825 Banyuwangi baru berjalan 4 bulan. Nah, tetapi
suasana yang kami rasakan ya seperti halnya kami sebagai warga Banyuwangi. Alhamdulillah. Kami sebelumnya bertugas di Jakarta sebagai PAM Ibu Kota, ya. Kemudian asal kami dari Malang Batu. Kami juga tidak jauh daripada Banyuwangi, kami masih keluarga besar di Jawa Timur. Kalau dari sisi kedinasan, alhamdulillah kami sudah menapaki hampir 21 tahun lah dalam berdinas. Tapi dari kegiatan berolahraga, ya dari kecil, alhamdulillah sampai sekarang bukan suatu hobi sih, tetapi kalau bagi kami suatu kebutuhan. Nah, seperti itu. Pantes ini ya, dan apa namanya, aktif sekali di bidang olahraga. Maksudnya sampai ada Dandim Cup 2024 begitu kan. Ternyata memang kalau suka olahraga emang dari kecil ya. Dari kecil. Sebelum bertugas di Banyuwangi di Jakarta. Berapa tahun tuh, Dan? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. 2 tahun. Ya. Dari Jakarta ke Banyuwangi, culture shocknya apa di Banyuwangi? Kalau di sini sangat kompleks ya, sangat kompleks, biasa. Jadi heterogenya tuh kelihatan. Di situ harus menjadi suatu konsep. Kalau kami masuk ke sini adalah konsepnya kolaborasi. Tidak bisa kita suatu kerja sendiri. Kalau di Jakarta, kesibukan kami tidak lain daripada kegiatan memang ya ibu kota ya, protokoler, kemudian kegiatan pengamanan, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang lebih cenderung kepada sifatnya kenegaraan, dalam artian kita menjaga keamanan ibu kota Jakarta. Tetapi ada satu hal yang berbeda kalau kami di Jakarta kami menggeluti sepak bola gitu. Selama 2 tahun kami menggeluti sepak bola, tapi ke sini sementara yang kami sentuh pertama adalah futsal. Iya. Nah, seperti itu. Dan semua kan kembali ke bola. Nah, bener, sama-sama bulat ya. Iya, sama-sama iya. soal bola ini Iya, kita disatukan betul. oleh bola. Iya. Bener. Jadi memang di Jakarta lebih ke sepak bola, kemudian Iya. balik ke bertugas di Banyuwangi, pegang futsal dulu nih. Futsal gitu. dulu. Futsal dulu. Sebetulnya berarti kalau di Jakarta lebih megang negara gitu ya, ibu kota negara gitu ya kalau bertugas di Jakarta. Ya, kita lebih cenderung kepada sifatnya PAM ibu kota lah dalam seperti Ibu itu. kota, oke. Tadi sempat dinotis sedikit sama komandan soal kalau suka olahraga emang dari kecil gitu ya. Secinta apa nih Letkol Arhanud Joko Sukoyo? Saya kemanggilnya Komandan Joko aja. Bebas, Mbak. Bebas ya? Nah. Aduh, kalau bebas saya bingung nih nanti. Komandan, secinta apa pada dunia olahraga, terutamanya sepak bola, futsal, di mata komandan tuh seperti apa? Sebenarnya bukan masalah cinta masalahnya. Kalau karena menjadi kebutuhan kami berolahraga. Kalau dibilang atlet kami tidak atlet, tetapi ya karena kita anak kampung berawal dari sepak bola kecil, ya itu saja berjalan dengan sebagaimana kita menjadi anak-anak. Memang kita nggak cuma sepak bola sebetulnya, hampir semua olahraga memang kita suka sih ya. Tetapi kalau di atlet kami tidak, karena sudah mengarah kepada kami masuk ke TNI, ya kami lebih cenderung kepada profesi saja. Tapi sekarang ya menjadi suatu kebutuhan kita untuk berolahraga. Suatu kebutuhan untuk Iya, olahraga. olahraga. Berarti komandan tuh mengalami nggak sih di kampung main sepak bola, gawangnya pakai sendal, terus pulangnya tuh kalau azan maghrib aja, bukan peluit wasit yang memisahkan pertandingan gitu. Mengalami itu nggak? Masa kecilnya? Bukan mengalami, itu udah sehari-hari. Sehari-hari ya? Bahkan kita bermain sepak bola tanpa sepatu, hanya dengan alas kaki, kulit saja. Kulit saja. Ya. Kalau tidak ada adzan maghrib, sepertinya tidak ada wasit Iya, yang ya. bisa menghentikan. Dia ngalamin nggak? Oh, ngalamin kamu? Wah, Mas Iqbal tentu mengalami. Sangat mengalami. Dimarahin ibu nggak sih? Malah pakai Pendungan ya? hitungan itu. Pakai rotan ya? Kalau azan maghrib belum pulang sudah dicari gitu. Udah dicari gitu. Oke. Jadi memang kalau komandan memang olahraga sebagai kebutuhan juga. Jadi kemudian mencintai. Saya juga kepingin nanya. Tadi tapi udah dijawab sebetulnya tadi. Kenapa nggak olahraga yang lain? Nggak badminton, nggak volley, nggak sama-sama bola tuh, volley tuh komandan.
Kenapa kemudian cintanya atau memilihnya aktifnya di sepak bola dan futsal? Kami sebetulnya voli juga kami senang, badminton juga senang. Tetapi kalau sepak bola ini kan kami lebih merakyat. Kalau voli mungkin hanya permainan 6 orang. Kalau sepak bola kami dulu kan seringnya ya main sama-sama. Tidak ada suatu perbedaan kasta, artinya melebur kepada semua orang. Itu yang menjadi kesukaan saya. Sehingga voli kami juga voli senang. Kemudian badminton juga senang. Itu kan kemampuan skill. Untuk saat ini kami sudah bukan jadi pemain, tetapi kami pengen mengajak bahwasanya ini menjadi salah satu prestasi generasi penerus. Kalau kita bisa hanya 2 langkah, kenapa penerus kita tidak lebih dari 2 langkah? Bisa 5 langkah, bisa 10 langkah. Seperti itu. Dengan kita sifatnya secara mufakat nggak tuh? Kalau secara mufakat tidak. Langsung. Ya. Jadi tidak tahu saya ini tiba-tiba dijadikan sebagai ketua awalnya ya tahun 2022 itu pendiri Infinity baru bentuk. Nah, tidak tahu tiba-tiba saya yang mungkin ya karena guru-guru yang ada di Banyuwangi ini mesti dalam arti ingin saya, Mas, kapan Mas Iqbal ada turnamen lagi seperti itu. Oh gitu. Akhirnya saya melempar dalam artian itu ngomong ke teman-teman rapat biasa. Isi rapat kita itu bukan resmi, bukan seperti apa. Yes. Rapatnya nggak di hotel ya. Turnamen. Iya. Ya, jadi kalau saya ditunjuk jadi ketua kemarin itu ya otodidak aja. Mas Iqbal jadi ketua ya. Waduh, ini berat sekali. Mulai tahun 2002 sampai sekarang. Masih dipercaya sama teman-teman. Masih dipercaya sama teman-teman. Sampai akhirnya bisa ada Dandim Cup 2024. Pasti sowan ke komandan juga kan? Itu syarat salah satu. Gayung bersambut. Iya. Ya. Jadi awalnya untuk Dandim Cup tahun 2024 ini mungkin saya sama Komandan ini satu hobi. Tuh yang menyatukan hobi. Iya betul. Saya lihat hobinya suka sepak bola. Terus sering mengadakan sepak bola di Jakarta. Iya. Jadi pada intinya saya kok klik ya sama Pak Dandi. Cobalah kita berusaha. Apa salahnya kita berikhtiar? Iya benar. Berikhtiar menghadap kepada Dandi. Alhamdulillah Pak Dandi sangat welcome sekali. Dan sampai akhirnya terselenggaralah. awalnya ditodong, Mbak. Gimana tuh? Kami berusia baru seminggu ya? Ya, seminggu. Seminggu ditodong, harus ada Dandim Cup. Waduh, tantangan bagi saya. Komandan baru di sini seminggu. Seminggu. Berani ya. Tapi oke, kita lanjutkan. Nah, sampai akhirnya udah 4 bulan komandan di sini. Ya, bukan teman-teman aja yang percaya. Komandan jangan percaya sama sekali. Percaya, Mandan. karena kesempatan ketemunya sekali ya. Iya. Sekali langsung menggunakan proposal, kemudian Dandim Cup. Apa konsepnya gini. Oke, lanjut gitu saja. Selama itu baik ya komandannya. Ya, karena pada saat kami di Jakarta pun gitu juga, Mbak. Jadi di Jakarta kami ada proposal semacam turnamen, open turnamen. Kami langsung dikasih kesempatan hanya cuma hari ini saya serah terima, besoknya langsung dikasih ini proposal, kita open turnamen 64 tim. Bagaimana komandan? Siap, oke lanjutkan. Itu saja udah. Oke. Ya sudah, lanjutkan. ternyata alhamdulillah ya berjalan. Ya. Alhamdulillah. Tapi memang Mas Iqbal nih zaman kuliah emang udah olahraga ya. Ketua UKM. Iya betul sekali. Kebetulan kenal zaman kuliah komandan. Jadi itu Mas Iqbal, akhirnya ada event ini Ya. memang latar belakangnya itu ya. Oke. Karena satu hobi kita. Satu hobi. Dan terus juga Mas Iqbal nih jadi jujukan orang-orang kebetulan ya. Ya betul. Jadi jujukan orang-orang. Guru olahraga itu setiap kita selesai event yang tahun kemarin itu terus ditagih. Mas Iqbal kapan ada lagi? Mas Iqbal kapan lagi? Bentar istirahat dulu. Tidak bisa. Napas dulu. Ya betul. Akhirnya kelihatan Pak Danimnya mau ganti. Siapa nih yang ganti ini Pak Danim? Baru seminggu udah ditodong. PR. Jadi jujukannya Dias juga nggak sih Mas Iqbal ini? Ini kita mau ngobrol juga sama Dias, Komandan Mas Iqbal. Ini anak muda kita yang luar biasa. Kemarin berangkat ke Medan untuk mewakili Banyuwangi di Pekan Olahraga Nasional 2024. Ada Dias Firman Maulana. Nah Dias, melihat hari ini
kita kumpul di sini, kita mendengarkan ya di ruangan ini, mendengarkan Iya. gegap gempita yang ada di luar. Kayak kepingin lihat tapi belum, sabar ya Dias ya. Temen-temennya udah nungguin Dias di luar. Kamu jadi atlet itu sudah, atau gini deh, suka olahraga sepak bola atau futsal udah sejak kapan Dias? Dari SD, Mbak. Dari SD? Nah, katanya itu dulu pas waktu lahiran itu Kamu nendang lahirnya. Gimana? ada saudara gitu ya, nggak saudara kayak kerabat gitu, Mbak. Terus bilang katanya dia itu memegang perut ibu saya gitu. Dia juga lulusan PON tahun 2009. Oh, saudaramu itu? Nah itu. Saya ikut Roni. Putroni, Oh. Putroni. Luar Rumahnya biasa. sama di Penatapan. Di Penatapan juga. Katanya itu Dia pas bilang apa? Ibu saya lahiran itu dipegang perut ibu saya. Heeh. Terus bilang itu katanya apa? Nantinya itu sama kayak saya. Nantinya itu. Oh, jadi saudaramu itu ketika kamu lahir megang perut ibu kamu, terus dia bilang, "Ini anak sama nih kayak aku nih, nasibnya nih gitu. Atlet juga nih." Atlet futsal. Berawal dari di Berawal dari dielus-elus ya. Jadi gitu. Kemudian akhirnya kamu seneng, orang tua tuh mengarahkan nggak, atau orang tua bukan atlet juga? Bukan. Terus kamu bisa seneng sepak bola karena udah dikusuk-kusuk ya. Iya, iya. Begitu. Doa orang tua, iya. Kalau Ada orang tua emang benar, Iya, betul. benar. Sama tangan ajaib dari saudaranya Dias. Iya. Sejak kapan berarti kamu seneng olahraga sepak bola? SD ya tadi ya? Dari TK. Weh, wow. Nah, itu fun fact-nya itu Apa? dulu kalau ketika bapak bola itu saya marah ke ibu saya. Loh, Sukanya itu kamu bawa bola ke sekolah? bawa bola. Oh. Sebenarnya itu bola nggak makanan. Ketika bawa bola itu. Mudah ya, merawat dia tuh mudah. Nggak usah dikasih bekal, dikasih bola aja udah happy. Kalau kenapa? Salah satu tujuan untuk meninggalkan level ya ini hasilnya. Hasilnya benar, Betul. hasilnya benar, seperti benar, ini. benar, benar, Jadi benar, kalau benar. tahun kemarin ini dia sini waktu SD, SMP pemain terbaik terus, Mas. Iya. Nah ini hasilnya. Hasilnya. Kalau disiplin ya hasilnya bisa jadi kayak Dias. Ya. Kalau ikut pertama kali event itu Kelas 3. SD. Ya SD. Waktu itu disuruh ikut sama pelatih olahraga. Guru olahraga saya di SDL Komas. Saya suruh ikut. Siapa pelatihnya, boleh di sounding namanya waktu itu? Namanya itu. Awas lo kalau lupa lo. Bala Ramadan. Oh, Futsal Sekarang ini- yang menemukan sekarang bakatmu. Kayaknya ngelatih MTS. Oh. Yang juara satu tadi dan Oh, S1 di. Ya. Oh iya tadi yang Pelatih kategori S. ya. Mm-mm. MTS satu Banyuwangi yang juara. Juara 1. Oh. Akhirnya beliau yang menyarankan kamu untuk ikut. Mewakili sekolah ya waktu itu, berarti satu tim gitu ya. Pada waktu itu nggak pernah dimainin sama orang ini. Lah, Mungkin gimana juga- maksudnya nggak pernah dimainin? Oh. Paling kecil itu mungkin. Saya masih kelas 3. Oh, iya. Karena kamu masih kelas 3, jadi cadangan berarti. Cadangan. Terus Itu. seiring berjalannya waktu sampai kelas 6 gitu baru main. Kebetulan itu ditunjuk juga sebagai kapten. Wah, luar biasa. Udah agak gede mungkin ya kelas 6. Terus akhirnya kayak SMP ikut apa aja sih kamu? Ini apa, Dias? SMP Eventnya? dulu pernah geser ke lapangan besar. Setelah futsal itu geser ke lapangan besar sepak bola itu. Akhirnya kayak nggak berjalan gitu, kalau SMP kan kurang gitu ininya. Iya. Akhirnya pindah ke futsal. Bisa lagi. Tuh Mas Iqbal, katanya tuh kurang eventnya. Nah, kalau berarti apa yang dikatain sama apa? Dia? Mas Acong ini Acong. sepak bolanya yang berbeda. Oh iya. Malah futsalnya Yang besar. Lebih banyak ya. Ya. Jadi hasil dari turnamen futsal yang sebelum-sebelum ini hasilnya. Iya, hasilnya ini bisa berangkat ke Medan, Ya, ya kan? betul. Mas Iqbal tuh berarti ngelihat dia udah dari kecil kali ya? Dari kecil. Sampai sekarang. Salah satunya kemarin pas kategori umum mereka ikut ini. Oh. Dan Dimkap. Dan Dimkap lagi-lagi yang memfasilitasi. Berasa membesarkan anak sendiri lewat futsal. Mulai SD. Ya, mulai SD. Terus mulai SMP sampai hampir kuliah dia. Iya, nyambung nih dan ke apa namanya sosok Dias juga yang dari kecil memang sudah ikut di Banyuwangi sampai akhirnya dia
bisa mewakili Banyuwangi berangkat ke Medan untuk PON. Sudah sejauh apa pengaruh, kita lagi bicara futsal, sejauh apa pengaruh futsal ini dan Dimkap lebih-lebihnya 2024 untuk pengembangan bakat dari para pelajar. Ini kan juga kategorinya pelajar juga ya, banyak ya. Sejauh apa sih pengaruh dan Dimkap ini? Kalau Komandan lihat. Sebetulnya sejak awal tawaran dari Ketua Panitia Mas Iqbal ini, saya nanya, ini tujuannya apa Mas? Kalau tujuannya biar kita tahu arahnya kemana. Ya. Disampaikan, Komandan, kita nyari prestasi. Oke, kalau prestasi saya setuju. Artinya adalah dengan adanya futsal ini, paling tidak kita ada beberapa wajah-wajah baru yang nantinya ini bisa berkembang di dunia futsal. Paling tidak ya bisa dilirik oleh instansi, bisa dilirik oleh dunia olahraga yang lain, sehingga kita ini punya banyak atlet. Ya. Dengan seperti itu kan paling tidak ya mau apalagi kalau bukan kita turnamen. Iya. Dengan turnamen ini real, mereka bisa melihat bahwa ini memang berkualitas atau tidak. Yang kita sajikan sebutnya permainan, bukan kalah dan menang. Ya. Nah, gitu. Jadi kami maunya permainan itu baik, menarik. Masalah menang dan kalah udah pasti. Iya. Ibarat kata bermain kosong-kosong saja mesti akan dipinaltikan. Harus ada selisih 1 atau 2. Artinya bukan itu yang dicari, tapi prestasi. Sehingga inilah salah satu menjadi motivasi. Saya setuju kalau untuk prestasi oke. Tapi kalau hanya untuk mencari menang kalah enggak, itu bukan suatu hal yang kita sajikan kepada pelajar. Iya. Mereka pengen kita berikan suatu tempat yang mereka bisa mengekspresikan bagaimana skill mereka secara nyata bisa dinikmati oleh semua penonton dan kita semua. Itu Gitu. tawaran yang kami ambil. Kalau itu saya tidak sebenarnya. Ada pertimbangan itu ya dari Mas Iqbal ya. Kamu merayunya, merayu komandan seperti apa Mas Iqbal? Kalau meraih sih ya betul jadi komandan. Kalau emang prestasi ya Iya, komandan. iya, iya. Jadi kalau kita ngomongin apa yang Iya, tujuannya tuh maunya tujuannya gimana apa? sih? Jadi, Mau dibawa kemana kayak- hubungan kayak ini Acong gitu? nih, SD kemarin pemain terbaik banyak di lirik SMP SMP. Benar nggak? Iya ya, bisa jadi jalur prestasi ya. Sistemnya tuh seperti Liga Serie A, Liga Italia, Liga transfer gitu. Nah, jadi ke SMP, mintanya SMP 1 nggak ada Acong nih. Di sana lah guru-guru itu banyak menyeleksi Mbak. Ketika final, partai final, semifinal, 8 besar, guru-guru itu banyak sudah yang jejer di apa? Gitu ya. Melihat potensi mana yang memang baik untuk Tawaran mana yang paling Kak betul, Acong nah. sukai Betul untuk sekali. mana ya yang memberikan penawaran terbaik? Ya, jadi salah satu semua sekolah yang dipilih Acong SMP 4. SMP 4. Ya. Oh. Setelah SMP 4 ada yang tertarik lagi Acong ini pemain terbaik ditarik sama SMN 1 Giri. Transfer lah Mbak. Iya. Seperti Liga Serie A. Ini pun tidak hanya setingkat sekolah, Iya. termasuk kemarin kami ngobrol beberapa instansi, mereka pun begitu melihat ada SMA yang berpotensi, dia dijamin, kamu ikut sama saya, menjadi pekerja saya, pegawai saya, karena dia punya klub futsal yang luar biasa. Iya. Jadi salah satu bentuk memberikan kesempatan mereka untuk melihat, oh ini potensialnya ini bagus, silakan dikembangkan, dimanage dengan baik. Ya kita menyajikan dengan turnamen yang sifatnya lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Iya. Seperti itu. Oh menarik, menarik. Aku gimana? Oh, Jadi menarik. apa nama perusahaan-perusahaan itu banyak yang lirik Iya. di tingkat SMA, tingkat mana aja umum kemarin itu banyak. Mas kerja ini itu yang prestasi yang misalnya kemarin Prof kemarin yang tahun 2017 sekarang pegawainya BUI itu pun dari futsal. Itu tidak berijazah teman-teman. Iya ya. Prestasinya yang futsal. Prestasinya ya futsal gitu, bukan akademik yang gimana-gimana, justru prestasi non akademiknya di olahraga futsal. Berarti kamu sejak SMP itu, aku akhirnya ikut Acong panggilnya, dia aja deh. Akhirnya dia kamu masuk. Kalau dia nggak kenal teman-teman. Orang-orang, oh Acong, oke siap, nama akrab, nama panggilan ya, nama panggilannya Acong. Berarti Cong kamu
SMP itu dapat tawaran gitu ya, masuk SMP itu dapat tawaran. Banyak yang menawarkan kamu, maksudnya iya yang ayo masuk sekolah saya aja gitu. Tapi saya ikut sama itu pelatih yang dulu saya pernah ikut apa ya, Pak? Akademi Fantasi Indosiar apa ini? Akademi? Oke. Pelatih itu guru dari SMA 1 Giri. Oke. Nah, saya ikut ke SMA 1 Giri sama Mas Riko itu. Mas Riko. Oh. Akhirnya dia pilih SMP-nya SMP 4, terus kemudian juga berlanjut kan gitu-gitu ya, SMP juga kamu ikut turnamen-turnamen gitu. Terus SMA juga gitu, sama lagi. Masuk juga banyak yang menawarkan gitu. Sempat kan itu juga masuk kuliah gara-gara banyaknya sertifikat dari yang dari SD yang dokumen terbaik itu, terus bisa disekolahin nggak sertifikat itu? Jadi sertifikat itu banyak pengaruhnya, Mbak. Iya. Poin ya. Jadi kalau SD masuk ke SMP itu, oh ini sertifikatnya apa? Setingkat apa ini? Kabupaten Banyuwangi. Nah, turnamen apa? Ada DK. Oh masih ini. Poinnya lebih tinggi. Atau juara 1. Iya. Berginingnya luar biasa ya itu ya. Sangat bergengsi sekali. Bergengsi sekali. Jadi feedbacknya untuk teman-teman SMA, terutama SD, SMP, SMA ini banyak sekali. Kalau SD sih mau masuk ke jenjang ke SMP banyak tawaran. Iya. Teman-teman siswa SD. Apalagi SMA banyak yang inter bahasanya perusahaan-perusahaan. Contoh ini kayak Bang Jati. Sudah melirik itu. Sudah melirik. Melirik banget kayaknya Yendan ya. Melirik banget. Melirik itu. Nah, jadi kayak perusahaan-perusahaan seperti bank, seperti apa namanya perusahaan-perusahaan kayak pabrik-pabrik itu banyak. Oke. Inilah ya Dan ya yang kita ingin wujudkan ekosistem yang sehat seperti ini gitu. Maksudnya ketika kayak Acong juga nanti di masa depan juga bisa terbuka banyak pilihan akhirnya karena prestasi dia gitu. Acong, kamu prestasi yang dicapai yang terbaru kan yang PON ya, sebelum itu kamu apa aja prestasi yang sudah kamu capai sehingga kamu ini bisa jadi seperti sekarang ini? Mungkin kalau SMA itu ada di sepak bola, pernah ikut Persik Kediri. Elite Pro. Yap. Itu Elite Pro itu bawahnya yang senior, yang Liga 1 senior. Itu ikut yang U18. U18. Persik Kediri. Persik Kediri. Terus kalau yang lain Suratin, Mbak. Ada Liga Suratin itu di bawahnya Elite Pro itu. Betul. Ikut Banyuwangi. Ikut Banyuwangi. Ini banyak nih ikut Banyuwangi dia ya, Wabuk, Cup, terus ikut terus ya. Apa namanya tadi sempat ngobrol sedikit, top skor lah, pemain terbaik. Kalau pemain terbaik sudah sering. Sudah sering. Sudah sering. Langganan ya. Langganan lah. Kalau pemain terbaik, pialanya banyak. Pialanya banyak bener, pialanya banyak. Tahu di rumah apa di sekolahnya nggak tahu. Terus boleh cerita nggak yang kemarin kamu mewakili Banyuwangi di Medan? Gimana tuh perasaan kamu bisa mewakili Banyuwangi, terus akhirnya dapat juga perunggu? Perasaannya ya sangat seneng, Mbak. Sangat seneng ya. Soalnya juga nggak ada yang nyangka, ya awalnya itu seleksi di Banyuwangi sini dari regional. Iya. Yang dari Besuki sini aja. Iya. Plat P. Plat P ya benar. Memudahkan dia. Plat P. Plat P. Nah terus lolos itu baru seleksi di Surabaya. Itu udah dari semua kota itu, Yep. kan awalnya di sini terus di Surabaya itu ikut yang semuanya itu. Akhirnya dari beberapa anak 100 lebih. Seleksi itu sampai jam 12 malam, Mbak. Itu pada waktu Ramadan juga. Pas puasa. Itu seleksi sampai jam 12 malam, seleksi 3 hari, terus itu alhamdulillahnya itu lolos. Akhirnya itu terus di situ TC gitu. Awalnya ya nggak PON, awalnya itu ya dari pra dulu kualifikasi. Nah itu kualifikasi pada tahun kemarin bulan akhir-akhir itu. Terus ya akhirnya lolos. Sempat yang di pra itu sempat kayak kepikiran gitu, Mbak. Kenapa? Kayak nggak dipercaya sama pelatih gitu. Akhirnya kayak evaluasi. Kamu yang nggak dipercaya sama pelatih? Banyuwangi ini. Oh gitu. Terus
kayak kekurangan gitu mbak. Kekurangan saya itu apa? Oke. Terus akhirnya pada waktu PON kemarin itu ada kayak pergantian pelatih gitu. Dari Oh. pra itu ganti pelatihnya. Akhirnya kayak seleksi lagi untuk menuju PON-nya itu. Nah itu alhamdulillah pilih lagi Pilih lagi. dari 30 orang yang ikut pra itu sampai ke 15 orang yang dibawa. Oke. Terus sampai akhirnya berangkat kamu ya ke Medan ya? Ya nggak sia-sia dong. Gak sia-sia Pemain lah. terbaik di- Iya, langganan pemain terbaik. Salah satu menjadi kebanggaan Banyuwangi. Benar, Di bidang, benar. Futsal. Futsal. Nama baik, nama keharuman Iya. Banyuwangi menjadi semakin tinggi. Iya benar. Ini yang kita harapkan sehingga Iya. bisa menelurkan penerus-penerus yang bisa semakin membuat Benar. peluang Banyuwangi semakin terkenal. Ketular ya nanti ke adik-adiknya ya Dias ya. Kita lihat Dias lolos aja ke sana mewakili udah seneng banget ya Komandan. Jadi juara ini. Iya. Apalagi juara. Iya. Apalagi juara. Iya benar, apalagi juara. Tadi sempat lihat sedikit ini apa namanya? Itu yang dipegang adalah maskotnya. Kucing ya itu ya. Macan. Untung saya nggak bilang itu kelinci nggak sih? Apa pemirsa kira-kira ini apa? Macan kecil. Macan kecil. Macan kecil. Tadi di belakang kita kayaknya kucing deh. Apa sih kok nggak yakin apa sih itu? Oke, itu tadi ceritanya dia bagaimana kemudian dia akhirnya bisa lolos ke PON terus ternyata juga sempat di underestimate juga ya, sempat dievaluasi segala, sempat bukan diremehkan tapi di kekurangannya juga dijelaskan gitu. Sempat ini nggak kepikiran untuk pasti kayaknya nggak lolos deh, nggak mewakili deh kayaknya. Punya kepikiran kayak gitu. Cuma kayak mikir kalau nggak lolos udah sia-sia. Oh. Saya udah lama ninggal sekolah juga. Iya benar. Terus kalau lihat orang tua gitu kasihan ngeluarin biaya buat wirawiri ke sini Surabaya. Kalau dulu kan seminggu latihannya 3 kali ya. Iya. Sabtu Minggu. Itu ke Surabaya. Iya. Oh. Itu belum masuk kuliah itu. Baru lulus Sekolah. Nah, terus ngeluarin biaya gitu kan. Kita kayak mikir gitu. Dan Tapi sudah terjawab. Sudah terjawab. Integritas usaha Benar. terjawab. Tidak mengkhianati hasil, tidak mengkhianati usahamu dia. Masalah koreksi, kekurangan itu bagian daripada pengembangan kita. Benar. Karena kalau tidak digitukan, ya seolah-olah kita selalu sempurna. Padahal di sisi lain kacamata kita ya orang lain. Iya. Nah, dia luar biasa. Bisa menerima kekurangan koreksi orang sehingga dia bisa berkembang. Iya. Menjadi suatu motivasi bagi kita semua sebetulnya. Mental juga ya itu. Mental udah jadi, Mbak. Mental udah Dari jadi. kecil udah jadi. Udah jadi, iya Kalau benar-benar. nggak jadi nggak mungkin jadi atlet dan juara. Semakin seru yang di luar nih, Komandan. Masih kita, aduh apa itu? Jadi dia terbentuk. Iya. Kalau terbentur terus nggak terbentuk, ya hancur nanti berkeping-keping. Terus Komandan, seperti apa Komandan melihat potensi futsal di Banyuwangi? Potensinya ini luar biasa. Saya melihat dari anak-anak SD, saya mengikuti melihat, kemudian SMP termasuk SMA, ini sangat luar biasa. Potensinya kalau bahasakan jiwa militansi untuk bertanding itu luar biasa. Apabila ini tidak diwadahi, ya ini akan menjadi meledak-meledak ini, tidak terarah. Ini kan salah satu bentuk membuat mereka semakin matang sebetulnya. Memang dengan turnamen itu semua orang akan sebut jantung, permasalahannya banyak. Tetapi hanya keberanian kita menempuh jalan ini dan tujuannya adalah bermanfaat. Tapi kalau potensi luar biasa, semua SMA, wah tidak bisa dikatakan jelek, tidak, semuanya sama. Hanya bagaimana permainan skill saja. Termasuk SMP, SD sama. Justru malah SD-nya akan menjadi bibit di SMP. SMP-nya akan menjadi bibit di SMA. Nah, SMA ini akan menjadi bibit untuk instansi. Karena beberapa instansi sudah menyampaikan ke kami dan ini bagus ini ya. Sudah melirik-lirik seperti itu. Jadi artinya potensi ini sangat besar. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan suatu regenerasi yang lebih positif untuk menggaungkan nama Banyuwangi di bidang
perfutsalan lah seperti Perfutsalan. Yang penting wadahnya tuh ada ya Mas Iqbal ya. Dia latihan terus, di akademi kalau tidak ada kompetisi kan sama aja. Kalau nggak ada Dandim Cup apa sih, Ge? Apa gunanya? Kalau tidak ada Dandim Cup turnamen futsal, apa ada wadah kan? Iya benar. Iya betul. Nah, instansi-instansi mau melirik, mau kita rekrut ke instansi tertentu dari mana kalau tidak ada kompetisi? Iya benar. Sebenarnya bukan masalah Dandim Cup-nya, karena tantangan yang diberikan sama Mas Iqbal ini harus saya jawab, kan itu. Iya. Dan tidak membutuhkan banyak waktu. Hari itu juga oke. Ya ini tantangan Mas, tantangan kita ini. Tapi kita di lapangan sama-sama. Iya. Apa aja yang mesti dibenahi nih dan Mas Iqbal? Ya kalau dari sistem turnamen memang udah kami sampaikan dari awal. Setiap kegiatan mesti ada evaluasi. Ya, baik dari sisi penyelenggaraan, baik dari sisi fasilitas, baik dari sisi perwasitan karena kita ini futsal sepak bola, dari sisi perwasitan, baik dari sisi yang kita kelola adalah penonton sponsor, termasuk juga justru malah kita menawarkan dari sisi pendampingan pengawalan kepada instansi tapi bukan perorangan. Itu pun sudah kita tawarkan kepada mereka dan itu SOP aturan itu kita terapkan sesuai dengan SOP yang menjadi technical meeting yang kita sepakati. Di luar itu kita tidak menggunakan itu karena kita kembali ke SOP yang sudah kita berikan kepada sekolah sesuai dengan apa yang di technical meeting yang permintaan. Nah, terkait dengan pertandingan futsal ini kan tidak hanya kepada kami, karena ada stakeholder terkait yang harus selalu mendampingi kita. Kita tidak takut untuk dikritik masukan. Kenapa tak bilang seperti itu? Banyak mereka yang juga mengadakan event yang sama, monggo kita dikasih masukan. Itu akan menjadi evaluasi kita. Termasuk wasit. Berwasitan itu sangat berpengalaman. Itu pun akan menjadi evaluasi kita. Bukan berarti kita pembiaran tidak. Kalau berwasitan, ini pengalaman kami di Jakarta, kami justru malah membuat aturan keras. Gitu. Apabila wasit tidak bisa memimpin dengan bagus, maka akan kami drop out. Itu kan di Jakarta. Itu udah permainan saya. Wasit saya nilai tidak bisa bermain dengan bagus, saya drop out, tidak boleh memimpin lagi. Seperti itu. Dan di sini harus saya kenalkan dengan barang itu. Tidak ada hanya pengen memimpin permainan, tapi yang penting jalan tidak bisa. Mereka berkualitas, kita harus coba untuk memperbaiki kualitas itu. Termasuk juga dari sistem-sistem yang lain, kita selalu berkolaborasi. Kita tidak pernah menutup diri, karena mudah-mudahan kekurangan kami itu menjadi pembelajaran buat semuanya, sehingga semakin baik. Kita tidak menganggap ini yang paling baik, tidak, tapi ini menjadi tolak ukur bahwasanya yang bagus monggo, yang dilanjutkan, tapi yang kurang bagus kita menerima masukan sehingga kami bisa berkembang seperti itu. Pasti sebuah event tuh kan ya ada kurang lebihnya ya Mas Iqbal ya. Jelas apalagi ini tuh mengumpulkan massa yang begitu banyak. Kayaknya nggak hanya pertandingan futsal aja, tapi ada apa sih support antar supporter gitu loh. Ada yel-yel nggak sih? Bukan yel-yel ya, apa? Kekompakan apa? Hore. Oh, hore. Nah, adik saya itu sekolah di SMPN 5 Banyuwangi. Setiap pulang saya tuh nggak begitu melihat grup sekolahnya di grup ya. Tapi dia itu bilang grupnya aku ini ngasih tahu hari ini futsal di GOR. Kok gini? Kok futsal terus apa sih ini gitu kan? Akhirnya aku baru tahu kalau ini adalah Dandim Cup. Jadi sekolah SMP 5 tuh juga ikut di Dandim Cup ini. Jadi sekolah tuh juga ternyata mendorong penuh anak-anaknya untuk bisa nggak hanya pemainnya, supporternya juga dikerahkan untuk mendukung teman-temanmu yang ada yang main di sana gitu. Ayo kita dukung semua gitu. Jadi semuanya tuh bergerak gitu. Ya, dan memang ini yang sedikit berbeda yang saya temuin di Banyuwangi. Apa itu? Kalau saya di luar sana, saya tidak mengurusin supporter. Saya hanya mengurusin pemain. Supporter urusan kami. Supporter urusan masing-masing. Ada permasalahan supporter, urusan manajemen. Manajemen bagi sepak bola. Kami hanya konsen kepada bagaimana mengasih permainan. Tapi di sini luar biasa. Kenapa? Ternyata Mas Iqbal menawarkan konsep dan kita lombakan. Kenapa? Ternyata kreasi-kreasi ini mau kita tumbuhkan.
Kalau anak-anak ini kita los, tidak kita kontrol, tidak ada leader, maka semakin berbahaya. Makanya dengan kita lombakan itu sebetulnya keinginan kita adalah kreasi itu biar muncul, ada leader yang mengawasi, kelompok itu yang kita dampingi daripada kita lepas begitu saja. Kita kenapa? Karena mereka seorang siswa, sehingga mereka pun harus dalam kondisi aman. Itu sebenarnya konsep kita, sebetulnya seperti itu. Sehingga kenapa harus dilombakan supaya terjaga, teraman, karena pasti ada leader. Leader itu yang paling mudah untuk mengontrol supporter. Tapi kalau tanpa itu, ya supporter tidak pernah terkontrol. Seperti itu sebenarnya. Itu gitu ya? Niatan kita untuk membuat mereka untuk berkreasi. Nah, ternyata indah sekali kreasi mereka. Benar, kuncinya kreasi gitu. Ya, kuncinya kreasi. Cuman singkat aja Mas Iqbal, sampai akhirnya kemudian ada ide dilombakan juga dia lah, ini supporternya gitu. Jadi pada intinya kalau gini Mbak, kalau sebuah kompetisi kalau tidak ada yang mendukungkan itu gimana gitu Mbak, ya kan? Contoh nih kayak Acong main bagus-bagus tapi supporter tidak ada, siapa yang mau lihat Acong? Iya benar. Iya itu Acong itu anaknya siapa? Ibunya yang kena, bapaknya yang kena. Iya benar. Ya kan? Jadi setiap kompetisi itu kalau tidak ada supporter, wah tidak. Iya. Kopi kalau tidak ada gunanya ya pahit. Iya benar. Ya benar-benar. Jadi akhirnya juga dilombakan aja lah gitu. Akhirnya juga supporter rame banget kan akhirnya. Betul. Jadi salah satunya itu tadi mengantisipasi supaya tidak apa yang kita inginkan itu tadi supaya tidak menghindari hal yang tidak kita inginkan. Iya, terlepas dari masalah-masalah yang di luar kontrol kita itu nanti bisa jadi evaluasi ya Mas Iqbal ya. Karena Acong ini tadi dari tadi sebetulnya komandan tadi tuh ketika off air saya tuh ngelihat ini medalinya Acong, itu saya penasaran banget tadi tuh. Itu berat nggak sih Cong? Dias tadi kan masih panggil Dias ya. Berat nggak sih Dias? Enggak kok Mbak, aku pegang. Berat banget. Coba sekarang saya mau teman-teman boleh medalinya komandan boleh minta tolong. Ini kebanggaan kita. Kebanggaan Banyuwangi karena Dias Acong ini sudah mengharumkan nama Banyuwangi di sini. Tadi nggak dipakai tuh, harusnya kita pakaikan. Komandan boleh minta tolong berkenan untuk memakaikan medali perak ya ini ya Dias ya. Dijual boleh Dias? Nggak boleh ya? Luar biasa. Apa dijual? Kehormatan. Wis, iya. Supaya bisa memotivasi penerusnya, teman-temannya dan adik-adiknya semua. Iya. Luar biasa Mas Iqbal. Keren, terima kasih loh udah mengharumkan nama Banyuwangi. Makasih Dias. Kalau ngomongin memang soal anak-anak muda, saya juga mau tadi juga sempat disinggung dikit sama komandan bahwa kepinginnya adalah event ini, turnamen ini bisa jadi kegiatan yang positif bagi anak-anak muda. Menghindarkan lah ya anak-anak muda dari yang enggak gitu, yang enggak baik. Saya mau juga undang setelah ini Gus Nur bisa gabung sama kita untuk melihat dari sisi yang berbeda bagaimana turnamen event ini berlangsung, kemudian membentuk anak muda, dampaknya seperti apa. Nanti saya akan ngobrol sama Gus Nur. Boleh? Sudah siap? Silahkan Gus Nur. Yang luar biasa. Kalau melihat tadi tujuan mulianya dari event ini gitu Gus,
sudah dijelaskan sama Mas Iqbal, sama juga Komandan, ingin jadi wadah bagi anak-anak muda untuk kegiatannya yang positif gitu. Hari ini, dewasa ini kan kita melihat anak-anak muda, Masya Allah gitu ya, kalau tidak diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang positif itu sayang sekali gitu. Kalau Gus Nur melihatnya, tujuan ini, kegiatan ini seperti apa? Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan dalam pembukaan dari kemarin kita sama pendamping sama masnya panitia yang selalu diberi kepercayaan oleh beliau dalam mewadahi acara ini. Jelas sesuai kata Bapak Kandri, Bapak Tia, bahwa ajang dari kampung yang selalu ada di Banyuwangi ini sebagai wadah untuk parameter mencari potensi paling. Betul. Apalagi sekarang khususnya jelas sudah merambah di mana-mana ya, kenakalan remaja, nongkrong di mana-mana yang mungkin bermanfaat. Sebagian mungkin ada yang merasakan ya, jadi 50-50 lah. Jadi Dandim Cup di sini sebagai ajang wadah mencari potensi untuk kalangan pemuda-pemuda atau orang-orang dari kalangan bawah atau kasra sudra maupun brahma untuk menjadi menggali potensinya di sini. Saya rasa Dandim Cup ini bukan hanya Dandim Cup saja, seharusnya untuk orang-orang atau anak-anak yang berpotensi di sini selalu diawasi dan diperhatikan oleh instansi kepemerintahan terutama. Kadang anak-anak itu sudah berprestasi, namun kadang untuk olahraga, untuk melatih, kadang masih menggunakan dana pribadi. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada arahnya. Jadi arah bukan hanya mereka berpotensi, diberi laga-laga, diberi juara-juara, namun diperhatikan dalam hal untuk mungkin dibangunkan di suatu tempat khususnya anak-anak yang berpotensi supaya melakukan pelatihan gratis di sini. Ini untuk kedepannya saja. Dan memang tujuan dari Cup ini sudut pandang saya memang luar biasa, mengurangi dan juga menjadi simbol menjalin komunitas positif antar pemuda. Ya, hadis mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ini dibuktikan oleh Dandim Cup, beliau baru di sini dengan pengajuan dari yang saya dengarkan langsung disetujui. Ini menunjukkan bahwa Dandim, Bapak Dandim di sini adalah sangat pro masyarakat. Beliau adalah pro masyarakat. Mungkin usia boleh tua dan tapi jiwanya jangan main-main. Terima kasih Gus Nur. Terakhir mungkin harapannya Komandan untuk pengembangan futsal, kemudian Mas Iqbal juga, dan nanti Gus Nur ditutup dengan harapan juga untuk pengembangan kegiatan-kegiatan positif di Banyuwangi. Harapan kita bahwasanya Dandim Cup tahun 2024 ini paling tidak bisa menjadi catatan bagi kita semua untuk mengembangkan potensi futsal. Kita tidak berbicara paling baik bukan, kita tidak berbicara paling jelek bukan, tetapi ini menjadi awal karena Dandim Cup tahun 2004 baru pertama kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi kita semua untuk menggelorakan potensi futsal di Banyuwangi. Semakin besar potensi ini maka membuat Banyuwangi ya semakin wangi ya seperti itu. Amin. Mas Iqbal. Ya, harapan saya sama teman-teman individu khususnya sebagai kawan dia, harapan untuk depannya salah satunya adalah memang benar-benar ini harus ada wadah untuk supaya merekrut teman-teman yang memang mau Benar. harus ada wadah. Ini pengamat besar di Indonesia. Jadi kalau kita tidak ada wadah, cuma kita latih terus wadah tidak sama aja. Pemainnya juga loyo ya, Iya, semangat. Itu sih harapan Ya. depan. Semakin banyak wadah yang dibuka gitu. Gus Nur, terakhir. ya harapan simpelnya adalah semoga Dandim Cup bahkan acara-acara lain, olahraga yang lain dapat bersaing dan khususnya karena tujuannya bukan untuk apa, untuk membesarkan nama Banyuwangi. Memajukan Banyuwangi itu sendiri sebetulnya ya. Terima kasih sudah hadir karena juga kayaknya udah nggak sabar mau geser ke luar ya.
Terakhir, Dan. Boleh dong kita memberikan potensi kita Boleh. kepada pemerintah daerah. Kan kita ini kan sebagai warga Kabupaten Banyuwangi, Iya. paling tidak apa yang kita punya kita sumbangsikan supaya tempat kita, supaya kabupaten kita juga bisa berjaya di luar sana. Kan boleh kita Boleh. memberikan skill kita Boleh kepada dong. mereka untuk mendukung Boleh dong. tempat kita. Itu sebetulnya. Boleh dong, boleh dong. Biasanya tuh terus-terusan tuh menuntut apa yang udah dikasih sama kita. Sekarang kita nih yang giliran kita yang memberikan. Terima kasih sekali lagi Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arhadot Joko Sukoyo sudah hadir malam hari ini. Kemudian ada Ketua Panitia Dandim Cup 2024 Mas Iqbal, terima kasih. Tadi juga ada anak muda kita yang luar biasa, Dias, terima kasih. Acong ya. Mulai dari sekarang aku akan panggil kamu Acong. Gus Nur, terima kasih sudah membersamai kami terus. Diingatkan terus kami ini biar kalau salah-salah diingatkan pokoknya. Terima kasih pemirsa yang sudah nonton malam hari ini. Jangan kemana-mana karena tayangan live streaming akan terus berlangsung melihat pertandingan malam hari ini. Final antara SMAN 1 Pesanggaran melawan SMAN 1 Banyuwangi. Kira-kira siapa yang menang? Jangan kemana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.
kita akan bagi-bagi dompet untuk semua penonton yang berada di Gor Talang Banyuwangi. Oke, aku minta ada 1, 2, atau 3 yang bersedia turut dapat dompet dari panitia. Oke, silakan dari Semoga. Semoga Dari Semoga. dari Pesandera ada yang mau berpres. Pesandera Ada yang mau? Sharing link Instagram juga, Bos. dari